wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid dari Prodi PAI 3 Sore. Saya di sini ingin mengerjakan tugas UAS dari dosen pengampu yang terhormat Ibu Khairul Nisail FSS MPD pada mata kuliah analisis materi PAI di SMP atau MTS. Baiklah, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang ayat tentang optimis dan sikap sabar. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hadis optimis dan sabar. Jadi dalam materi ini kita itu belajar cara berpikir optimis, cara berprasangka yang baik. Contohnya Rasulullah SAW itu beliau adalah sebuah umat. Beliau adalah sebuah panutan bagi kita dalam perilaku dan juga kesabarannya dalam menghadapi segala tantangan. Jadi kita itu diajarkan untuk selalu bersikap sabar, ikhlas dan menerima sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sakit, kita itu harus berprasangka baik. Kita itu tidak boleh berprasangka yang suzon. Berarti kita itu harus berprasangka baik dalam keadaan apapun, dalam segala ujian apapun. Jadi dalam keadaan seperti itu, sikap optimis dan sabar harus kita terapkan. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau menganjurkan kepada kita sebagai umatnya untuk selalu bersikap optimis dan sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa hadis tentang sikap atau anjuran tentang sikap optimis dan sabar dalam menghadapi cobaan dengan sabar atau dengan menerima atau qanaah. Pertama, hadis tentang sikap berpikir positif, optimis dan sabar. Jadi umat Islam itu, kita itu sebagai umat Islam harus meneladani Nabi Muhammad dalam berbagai sendi kehidupan. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari, kita itu harus meneladani sikap Nabi Muhammad. Contohnya dalam sebuah ucapan, perbuatan dan perkataan. Jadi beliau Nabi Muhammad itu dijadikan sebuah rujukan untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu mencontoh beliau.
Dan ada juga kita dapat mempelajari melalui hadis yang diriwayatkan oleh sahabat beliau. Ada satu hadis yaitu Quran surat Al-Qalam ayat 64 juz ayat 68 juz 4. Hadisnya yaitu wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar pribudi pekerti yang agung. Jadi di hadis ini Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai pekerti yang agung karena kesabaran beliau dalam menghadapi segala cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada satu hadis lagi yaitu orang yang sabar itu disukai oleh Allah. Jadi ketika kita sabar, kita itu akan disukai oleh Allah. Yaitu hadisnya wa ka'ayyim min nabiyyin qatala tidak ada